kawan-kawan, ada beberapa desakan yang akan kami sampaikan pada hari ini berkaitan dengan platform keterbukaan informasi ataupun juga permasalahan KPPS yang saat ini sedang terjadi di seluruh Indonesia. Yang pertama, perihal sistem keterbukaan informasi atau platform yang dimiliki oleh KPU. Perlu ada audit menyeluruh terhadap platform yang dikelola oleh KPU. Audit itu meliputi dari proses perencanaannya, bagaimana, proses implementasinya, bagaimana, termasuk juga anggarannya, gitu ya. Dalam hal ini BPK sebetulnya bisa berperan melakukan audit investigatif misalnya, atau juga pihak-pihak lain yang punya kewenangan. Apabila misalnya dalam prosesnya ditemukan dugaan tindak pidana misalnya, dugaan tindak pidana korupsi dan sebagainya, itu perlu diperiksa lebih lanjut lagi. Yang kedua, perihal KPPS, tentu ini juga sangat mengkhawatirkan seperti yang disampaikan oleh Mas Andi tadi. Desakan pertama kami perihal KPPS, KPU tentunya harus melakukan langkah yang sesegera mungkin untuk memberikan kompensasi kepada keluarga KPPS ataupun ahli waris. Lalu KPU juga perlu memberikan perlindungan fisik dan hukum terhadap petugas KPPS yang menerima ancaman. Ketiga, perihal beban yang sangat berat bagi petugas KPPS, KPU perlu untuk melakukan evaluasi total terhadap beban kerja yang dimiliki oleh para petugas KPPS. Kedua, berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan serta intimidasi yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu kali ini, perlu ada peran dari aparat penegak hukum untuk mengusut secara tuntas dan berkeadilan terhadap kasus-kasus yang terjadi dalam pemilu 2024 kali ini. Termasuk diantaranya juga adalah antisipasi dan mitigasi atas potensi konflik yang akan terjadi di kemudian hari. Ketiga, ini perihal Bawaslu. Tadi Mas Andi sudah menyinggung sedikit bahwa Bawaslu tidak memiliki taji dalam pemilu 2024 kali ini, dan kita lihat banyak sekali kecurangan yang terjadi dalam pemilu kali ini, banyak yang sudah mengungkap dan sebagainya, namun Bawaslu nampaknya tidak punya taji untuk melakukan penindakan sebagaimana kewenangan yang mereka miliki. Itu tentu kami sayangkan. Jadi kami di sini sekali lagi mendesak Bawaslu untuk mengusut segala bentuk kecurangan yang terjadi agar bisa memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi Bawaslu tidak bisa bersifat pasif, tidak bisa hanya menunggu laporan, tapi juga Bawaslu perlu bersikap proaktif terhadap dugaan-dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilu 2024.